Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gua Bang D. Kali ini kita balik di Pode tapi dengan setup yang berbeda. Kali ini kita mau bahas tentang tren nikah di KUA. Tren nikah di KUA. Iya. Sebenarnya pencetusnya gubernur kita nggak sih? Iya. Kalau menurut gua ya, setahu gua sih kalau misalkan tren nikah di KUA pencetusnya sebenarnya nggak bisa dibilang pencetus sih, soalnya dari awal sebelum ada keputusan dari KDM, emang kebanyakan Gen Z ini udah nikah-nikah di KUA biasanya. Iya, cuman nikah di KUA tuh semenjak sama Bapak Gubernur kita tuh jadi orang-orang tuh gimana caranya orang-orang nggak mikir miring gitu. Iya. Tentang nikah di KUA. Soalnya kan KUA kan emang dari dulu nikah di KUA ada, cuman kan sekarang kan kayak lebih difasilitasi nggak sih? Iya, lebih difasilitasi. Fasilitasi. Iya, jadi nggak kesannya nggak norak lah ya. Emang kalau menurut gue sih lebih baik ya nikah di KUA sih. Maksudnya kalau pernikahan untuk mengeluarkan uang banyak tapi jadi raja sehari sih, gue sih ngikutin statement Bapak Gubernur sih kalau gua. Iya, kalau gua juga sama sih. Daripada jadi raja sehari, mending jadi raja tiap hari. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan menurut gua sendiri ya, kalau misalkan nikah di KUA tuh lebih baiknya kita uangnya yang buat pesta itu biar bisa disisihkan entah buat DP rumah kalau nggak kebutuhan rumah tangga setelah menikah. Apa pendapat lu tentang orang yang nikah di KUA tapi dia liburan ke luar negeri? Gue setuju sih kalau itu. Tapi sama aja kayak yang ini nggak sih? Sama aja kayak yang pesta sehari nggak sih? Enggak, justru kalau misalkan ibaratnya nih logika gue ya, kalau misalnya lu nikah cuman sehari doang, lu bisa ngeluarin duit kurang lebihnya 50-100 juta. Nah, sedangkan kalau misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri itu nggak akan sampai 20 juta. Contoh, kita ambil contoh ke Malaysia ya, yang dekat lah ya. Ke Malaysia nih. Malaysia, contoh Malaysia, tiketnya itu kita ambil 2 juta lah. 2 juta, 2 orang 4 juta, pulang pergi 8 juta. Itu belum sampai 10 juta ya, paling di sana paling berapa hari doang, kita honeymoon lah gitu. Iya. Iya juga ya. Setuju sih gua kalau tren, mungkin sekarang jadi tren kali ya nikah di KUA. Cuman kan emang kalau misalkan dibilang tren sih belum semuanya ya. Iya, belum semuanya. Kan ada ya kayak misalkan pesta-pesta pasti ada yang pengen pesta. Iya. Cuman kan meminimalisir budget yang ngebludak, lebih baik nikah di KUA kan. Iya, betul. Nah, gua kenapa milih nikah di KUA juga? Maksudnya gue belum nikah ya, anjir. Nah, kalau lebih memilih statement memilih itu lebih mending di KUA sih. Kenapa? Karena yang pertama lebih hemat biaya. Iya. Yang lebih kedua intimate juga ya. Iya, lebih intimate orang-orang juga. Ya udah cukup keluarga inti aja yang nikah. Iya. Nah, kalau misalkan ibaratnya kita nikah di perayaan gitu kan, itu cuman ibaratnya buat ego doang. Oh, kita ya adu gengsi doang. Nah, tapi penyakitnya buat sekarang, meskipun Gen Z-nya pengennya nikah di KUA, kita kan nggak bisa menuntut kemungkinan keputusan orang tua. Iya. Walaupun, nah itu jadi pandangannya kalau misalkan kita nikah di KUA kan orang tua kita kan pasti berpikirnya perayaan. Karena betul, mungkin nggak tahu juga gimana ya dari pihak orang tua gimana berpikirnya. Mungkin karena emang lu di keluarga gua nih, misalkan lu di keluarga gua, lu tetap harus ada perayaan gitu. Kayak kesannya kenapa apa nikah tuh cuman gitu doang gitu. Iya. Cuman kan kalau dicari dipandang lebih luas lagi kan, yang penting kan pernikahan tuh sakralnya terbentuk, terlaksana kan. Maksud gua kalau misalkan emang toh kan kayak perayaan-perayaan itu kan lebihnya lah. Maksudnya nggak ke intinya lu harus rayain, nggak juga sih. Iya, kalau menurut gua. Nah, gue pernah nanya juga, kata gue kalau misalkan di KUA tuh gimana pandangannya gitu kan ke orang tua. Orang tua ya kalau buat saat ini ya mending kalau lu mau nikah di KUA
ya nikah di KUA tapi tetap ada Perayaan pesta, ada. iya. Gitu. Berarti Jadi- 2 kali ya. Iya, 2 kali. Jadi percuma juga, mending kita langsung aja udah gitu kan. Tarik sini. Iya. Jadi yang jadi halangan besar itu sebenarnya dari Restu orang keputusan tua dari ya? orang tua ya. Persetujuan Gitu orang sih. tua sih. Cuman kan kita susah ya kalau misalkan emang namanya orang tua kan ke anak pasti pengennya Iya, pengen yang terbaik. yang terbaik. Susah juga sih kalau misalkan emang nyari persetujuan ke orang tua gitu, kecuali kalau emang orang tuanya ya ngerti. Mm-mm. Terus kan ada statement lagi, kan nikah itu cuma sekali seumur hidup gitu kan Iya. katanya. Harusnya Makanya emang sih harusnya kalau menurut gua harusnya sih nikah Iya. sekali seumur hidup sih. Iya, maksudnya sekali seumur hidup tuh maksudnya pengennya tuh dirayain dengan acara besar-besaran. Iya, mewah lah ya. Iya, maksudnya tuh gitu. Biar ada kenangannya juga mungkin ya. Iya, Biar ada, mungkin. ya memori-memori lah. Tapi kalau menurut gua, kalau pengen ada kenangan dan memori, mending nikah di KUA terus kita honeymoonnya jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, kalau itu kan beda di kalau menurut pandangan lu kayak gitu, kalau menurut gua beda. Soalnya bedanya Gimana tuh? kenapa? Kalau misalkan lu nikah di KUA nih, Mm. terus lu tiba-tiba ya udah kita nikah di KUA terus nanti kita honeymoonnya ke luar negeri gitu. Nah, si honeymoon ini kan terlaksananya antara lu sama nanti calon pasangan lu berdua doang. Nah, si keluarga pengen ada momentum keluarganya juga. Oh iya. Kecuali kalau lu misalkan ya udah kita honeymoon, misalkan 2 keluarga berangkat, kan itu kan sama aja kayak rekreasi, jatuhnya bukan honeymoon. Iya. Kecuali kalau misalkan ya udah kita berangkatin ya keluar 2 keluarga, nanti di luar kita pisah, beda hotel misalkan, itu bisa jadi kayak gitu, bisa juga. Cuman tetap kalau menurut gua lebih makan banyak biaya juga sih Iya, lebih banyak malah makan Iya. biaya ya kalau misalkan kayak gitu. Iya juga ya. kalau menurut gua. Jadi tren nikah di KUA tuh salah satu keputusan yang worth it menurut gua sih, Iya. karena emang kan di KUA, apalagi kan kalau nikah di KUA kan gratis. Iya. Intinya kan yang penting kita halal, terus kita hidup Penting kedepannya. Iya, hidup kedepannya kayak gimana. Ini nggak bisa turun apa ya? Terlalu tinggi apa ya? Iya. Kalau menurut gua sih gitu sih. Kalau misalnya tren ada banyak banget kebagusan positifnya di nikah di KUA sih kalau menurut gua. Iya sih, kalau gua juga Apalagi kan buat saat ini ya. iya, apalagi kan sekarang kan biaya hidup yang makin tinggi itu kan. Iya. Maksudnya biaya hidup tuh bahan pokok. Iya kayak gitu. Bahan pokok kan sekarang lagi tinggi-tingginya kan. Jadi Lagi wow-wownya iya, mungkin efek dari perang juga kali ya. bisa jadi. Jadi bahan pokok banyak yang naik lah dari harga wajarnya. Cuman kan baik lagi selagi kita ada keluarga sih, kenapa enggak gitu. Ya, tapi beda hal lagi kalau misalkan ibaratnya lu nikah di KUA nggak apa-apa, tapi di perayaannya orang tua lu yang biayain gitu. Itu sih Nggak jadi masalah. nggak jadi masalah. Itu sih musyawarah lagi paling dua keluarga tuh enaknya Iya. gimana. Kalau lu sih rencana ke depan misalnya ada jodohnya gitu, lu pengen nikahnya kayak gimana? Gua jujur lebih ke pengennya sih intimate ya. Intimate ya. Iya, lebih. Ya udah kalau misalnya mau di KUA ya udah di KUA aja gitu. Iya. Dan kita juga pengen tahu tipe cewek kita tuh sebenarnya mau nggak gitu atau ikhlas nggak kalau misalkan, kan kita nggak selalu ada di atas, Iya. kita udah pasti ada di bawah. Nah, kita pahitin dulu ibaratnya, lu kalau misalkan susah sama gue mau apa enggak gitu. Iya. Jangan nyampe nanti pas kita susah dia malah ninggalin kita gitu. Iya. Nah, kalau menurut pandangan gua, kalau misalkan kayak gitu nikah di KUA apa pesta gitu ya. Kalau gua lebih baik langsung aja sekaligus nikah di luar. Jadi sekalian keluar refreshing itu, sekalian jalan-jalan, sekalian nikah di luar juga. Maksudnya di luar nih, di luar gimana? Di luar kota atau Di luar kota itu bisa. Misalnya kita ya udah kita kan kalau nikah dulu terus kita wisata keluar kan jatuhnya jadi kayak honeymoon gitu ya, Iya. kayak rekreasi gitu. Kenapa enggak ya udah kita barengin aja sama rekreasinya, Jadi sekaligus langsung di luar, jadi orang rumah juga kan nggak ngerasa terbebani kan. Tapi nggak tahu tuh kalau misalkan kayak gitu, soalnya kan harus ada persetujuan RT RW apa segala macam kan kayak gitu. Saksi ya, saksi Iya. setahu gua dari pihak keluarga cukup sih. Enggak, maksudnya dari pihak apa sih, amilnya gitu, bisa apa enggak kan kita nggak tahu juga. Oh iya, yang nikahinnya ya Iya, yang nikahinnya. sulit juga sih. Cuman kalau menurut gua lebih baik itulah, lu kalau misalkan mau nikah di KUA terus lu honeymoon keluar,
kalau bisa gitu apa keluar honeymoon sekaligus nikah di luar kalau bisa. Iya Menurut ya. gua itu lebih jadi nggak makan waktu banyak tuh. Nikah Iya, dulu di KUA terus lu tiba-tiba honeymoon keluar. Kenapa lu sekalian aja semua jalan-jalan keluar sikat ya. sikat gitu. Tapi kadang kan gengsi orang tua beda-beda ya. Iya. Jadi dia kan pengen ibaratnya ngundang temen-temennya. Itu juga sih kalau kalau misalkan nikah di luar sih mau nggak mau ya intimate paling. Iya, paling Dua cuma keluarga inti, besar doang. keluarga inti doang. yang Keluarga ikut. inti doang. Terus kalau misalkan emang mau kayak gitu ya susah juga sih kita gimana ya kalau ngelawan orang tua tuh. Kita jatuhnya takutnya dosa nih. Iya anjir. Tetap soalnya kalau pernikahan menurut gua emang sakral tuh karena emang bukan nyatuin dua manusia. Kalau menurut gua justru nyatuin dua keluarga. keluarga, Iya. Gimana nih kita sebagai penengah nih suami istri, entah dari pihak perempuan, entah dari pihak laki-laki kan pasti ada pro dan kontra lah. Kalau menurut gua itu sih. Tapi nih ngomongin soal pernikahan nih. Kalau misalnya ibaratnya lu ya, lu kalau misalkan nikah nih, jadi ada perjanjian pranikah menurut lu tuh gimana? Perjanjian pranikah. Jadi ada perjanjian sebelum nikah. Kalau misalkan ada, kalau menurut gua ada perjanjian sebelum nikah, orang tua berhak tahu sih. Iya. Tahu sih. Kalau menurut gua. Terus kalau misalkan perjanjiannya tentang perjanjian apa dulu nih? Contoh nih ya, mungkin beberapa orang bakal ngambil keputusan misalkan sudah nikah nih, jadi nggak boleh tinggal sama orang tua, ibaratnya contoh begitu. Atau sudah nikah kan kalau misalkan ibaratnya laki-laki kan masih ada kewajiban buat ngebiayain Orang tua. ibunya ya kan, orang tua itu. Nah, itu takutnya di si bagian istri itu nggak terima gitu. Oh, kalau menurut gua salah sih kalau gitu. Sekarang kalau misalkan perjanjian pranikah tuh kalau misalkan emang mau soal waktu aja kayak misalkan ya. Nginep misalkan di sana di pihak istri 2 hari, nginep di pihak laki-laki 2 hari gitu ya. Kalau ngomongin soal kayak gitu sih kalau gua menurut gua berhak tahu, orang tua tuh berhak tahu kalau menurut gua. Jadi semua perjanjian pranikah itu harus dilaporkan dulu ya. Iya. Sama orang tua. Soalnya kan kalau misalkan amit-amit ya, amit-amit kalau misalkan istri kan ada bekas istrinya. Kalau orang tua nggak ada bekas orang tua. Iya betul. Terus kalau misalkan emang mau di sini misalkan di pihak keluarga laki-laki nginep 2 hari, di pihak perempuan nginep 2 hari, nggak jadi masalah kalau kayak gitu mah. Terus kalau misalkan emang kewajiban si laki-laki buat ngebayarin orang tuanya itu dari si pihak perempuannya harus ngerti, karena adil itu nggak selalu sama rata kalau menurut gua. Iya, gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan kasarnya kalau misalkan si pihak laki-laki ngasih bahan pokok misalkan ke keluarganya, misalkan terus ke pihak perempuan juga harus ngasih bahan pokok, boleh juga, cuman takarannya pasti beda, nggak mungkin sama. Iya. Kalau menurut gua, soalnya kan kalau kita kan laki-laki masih punya orang tua kan emang tugas dan kewajiban ya. Justru kalau misalkan emang istrinya nggak ngedukung kita buat nolongin orang tua sendiri, istrinya patut dipertanyakan sih. Iya, tapi kalau misalkan kayak gitu, contoh nih, kita ngasih sama orang tua kita, nah nanti ada kecemburuan di mertua kita, itu menurut lu gimana? Kalau itu sih nggak berhak jadi kecemburuan dari orang tua ya, dari menantu ya. Kalau menurut gua itu nggak jadi permasalahan sih. Nggak, maksudnya kalau misalkan ada bahasa nih ya, bahasanya lu nih ngasih misalnya ke si orang tua sendiri itu 500.000, nah ngasih ke orang tua istri 300.000, nanti kan maksudnya ada kecemburuan di bagian si istri. Nah itu justru kita harus kasih tahu ke si istrinya bahwa yang namanya adil itu nggak selalu sama rata. Kalau misalkan mau dipukul sama rata, nah kayak misalkan kayak gua misalkan ngasih ke orang tua gua 3 juta gitu misalkan sebulan. Nah gua ngasih ke mertua gua misalkan 2 juta. Terus si istri komen nih, iya kan? Kok lu ngasih ke orang tua lu 3 juta, giliran ke orang tua gua 2 juta gitu ke mertua lu. Kita harus ngasih pemahaman dulu ke si istri bahwa yang namanya adil itu nggak sama rata. Terus kan gua kan hidup sama orang tua gua, sebelum gua nikah sama lu gua hidup dibiayain sama orang tua gua, kayak makan apa segala macem. Terus susahnya kita kan orang tua kita yang nanggung, bukan mertua kita. Kasarnya kalau misalkan sistemnya kayak gitu, orang tua mertua kita itu udah tinggal enak.
Kan Iya. kita dipupuk dari sejak dininya kan sama orang tua sendiri. Iya. Sekarang udah berpenghasilan, mertua pengen pengen sama nggak bisa lah kalau menurut gua. Tapi kalau misalkan gua balik nih pandangannya nih, misalkan gua jadi dari pihak si cewek nih, kan gua juga diurusin gitu sama pihak orang tuanya gitu. Itu menurut lu gimana? Nah, si ceweknya harus ngerti, si ceweknya yang berarti yang harus ngasih. Jadi bukan kewajiban si laki-laki buat ngasih ke si mertua. Nah, tapi kalau misalkan posisinya si ceweknya nggak kerja, Posisinya si cewek nggak kerja, kan pasti ada uang bersama. iya maksud gua di situ berarti uang suami ini maksudnya dikasih ke sini. Nggak jadi masalah, cuman kan ada apa ya? Ada izin dulu lah ke pihak suami. Iya. Kalau menurut gua kalau misalnya mau ngasih, sebenarnya laki-laki juga kalau mau ngasih tetap bilang sih, cuman ya itu yang bakal gua nanti tekenin ke istri gua ya, adil itu nggak selalu sama, nggak selalu setara yang namanya adil itu. Soalnya kalau misalkan kita dipukul rata, giliran kita susah, emang siapa Iya. yang biayain gitu Yang maksud gua. yang bantu duluan pasti orang tua sendiri. Iya, makanya ke situ. Justru nanti si pihak perempuannya kasih tahu dulu bahwa jelasin dulu ke si pihak perempuannya. Mm-mm. Ini perjanjian pranikah tuh apa sih maksud dan tujuannya, kasih tahu dulu, terus perjanjiannya apa dulu. Mm. Kasih tahu dulu adil tuh, yang dimaksud adil tuh kayak gimana. Bukan berarti sama rata adil tuh. Sekarang gini dah, gua kerja habis-habisan, Iya. lu kerja santai. Mm-mm. Nah, gaji kita sama, adil nggak? Enggak. Iya, makanya Iya. adil itu nggak selalu tentang sama rata, bro. Iya. Jadi kasarnya kalau misalkan di suatu perusahaan gitu ya, ketika kita jadi bos, nah kita harus tahu takaran-takaran. Oh, dia kerjanya sampai sini nih, berarti upahnya sampai sini. Oh, dia kerjanya effortnya lebih nih, oh dia berarti sampai sini. Adil kan kita? Iya. Jadi nggak sama rata kan? Nah, itu yang dimaksud. Justru kasih paham dulu ke si pihak perempuannya, kalau kita sebagai laki-laki ya, kasih paham dulu ke si pihak perempuannya bahwa namanya adil itu nggak selalu sama rata. Kalau menurut gua gitu sih. Kalau misalkan emang ada obrolan kayak gitu pranikah sih harusnya kayak gitu. Nah, kita kasih tahu juga ke orang tua kita ada perjanjian pranikah nih, misalkan ada 10 perjanjian. Terus kita bilang juga ke pihak calon mertua kita ada perjanjian pranikah kayak gitu. Tapi Yang namanya keluarga harus tahu, kalau menurut gua sih harus tahu permasalahan kayak gitu. Soalnya kan apalagi orang-orang yang baru nikah gitu ya, iya. awal-awal nikah itu menurut gua butuh banget rangkulan dari orang tua sih. Tapi menurut lu nih, kalau misalnya ibaratnya kita perjanjiannya nih ya, perjanjiannya kita harus ngasih uang per bulan. Kalau mau orang tua sendiri ya nggak masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya gue bilang nggak masalah, karena surga kita tetap ada di telapak kaki ibu. Iya. Iya, bukan di telapak kaki istri. Kecuali istri. Kalau istri udah di telapak kaki suami. Iya. Iya. Ya gitu sih. Tapi kalau misalnya menurut lu nih, yang perjanjian, lu kalau misalkan udah nikah sama si Anu, lu harus ngasih uang tiap bulan. Menurut lu gimana? Sedangkan kebutuhan lu itu lagi pas-pasan lah ibaratnya gitu. Buat Kalau biaya hidup. misalkan buat ngasih per bulan sih kan karena kita juga udah ada rumah tangga ya. Jadi kita pentingin dulu rumah tangga kita sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih kalau misalkan perjanjian pranikah kita per bulan harus ngasih ke sini. Nggak bisa sih kalau menurut gua, jangan kayak gitu persetujuannya kalau bisa. Soalnya kan ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Iya. Takutnya kita lagi di bawah malah jadi beban ke kitanya. Iya. Bulan sekarang harus ngasih lagi. Tapi diganti nih si perjanjiannya, kalau kita lagi ada rezeki gede, baru ngasih ke orang tua, kalau nggak ke mertua. Mungkin kalau misalkan kita dapat rezeki kali ya. Punya rezeki gede, punya Iya. rezeki lebih, ya ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tiap bulan kita harus ngasih, kalau gua kurang setuju sih Itu- kalau di jadwal kayak gitu, anjir. Lebih ke memaksakan kali ya. Meras sih tuh. Iya. Jadi Jadi memeras sih anjir. bisa dibilang kalau misalkan kayak gitu anak tuh jadi sumber investasi kali ya. Iya, jatuhnya jadi kayak ego masing-masing. Jadi Iya. belum layak kalau menurut gua. Kalau untuk nikah ya udah, gua pengennya gua ngasih sekian ke keluarga gua, terus si pihak cewek gua juga pengennya lu ngasih ke orang tua gua sekian, ditaktor gitu. Kalau gua nggak Iya. bisa sih kalau menurut gua. Nggak bisa, namanya hidup kan kita kadang di atas kadang di bawah, terus belum nanti keperluan kita kayak gimana. Sedangkan kan kalau menurut gua pribadi ya, kalau udah nikah terus nggak tinggal lagi sama orang tua, itu suatu kewajiban menurut gua. Iya. Harusnya ya. kita keluar, walaupun kita keluar rumah terus kita kontrak, itu tetap kita harus. Justru di situ tuh kita ketahuan tuh
kompak apa enggak nih, gimana nih kita di saat kita menghadapi susah, lu sebagai pasangan gua lu nerima enggak di saat gua susah, perlakuan lu gimana di saat gua susah. Kan di situ semuanya ketahuan sih pas nanti kita susah ketahuannya, kalau menurut gua gitu sih. Kalau misalkan emang ya emang benar-benar lagi di bawah, benar-benar lagi di bawah sih ya, untuk sebulan 2 bulan nggak jadi masalah, tinggal dulu sama orang tua, tapi usahain ke depannya jangan tinggal sama orang tua lah. Kalau menurut gua gitu sih. Terus nih Perjanjian kalau pranikah itu. ngomongin, kita balik lagi ke tren nikah di KUA nih. Kalau misalkan menurut lu buat ngambil hati orang tua nih, misalnya gua nih, gua pengen kekeh tetap nikahnya di KUA. Gimana caranya supaya dapat persetujuan dari orang tua? Dari orang tua kita sendiri. Ngeyakininnya ya maksudnya. Orang tua kita sendiri. Ya kita lihat aja kehidupan kita kayak gimana, terus kehidupan orang tua kayak gimana. Kalau menurut gua gitu sih, lebih sharing-sharing lagi. Toh kan nanti kedepannya pesta-pesta kita, terus nanti rumah tangga juga kita yang jalani. Nah kalau kita emang benar-benar ngasih pengertiannya emang cukup, bahasanya dengan baik dan benar, orang tua nggak mungkin enggak sih. Ya walaupun nanti kedepannya ada uluran tangan dari orang tua, bantuan apa segala macam, tapi tetap kita harus punya pendirian dari awal sih. Kalau apalagi kita sebagai laki-laki ya. Iya. Kita sebagai laki-laki harus bisa ngambil keputusan dengan cepat Dan tepat lah. tepat ya, cepat dan tepat. Kalau menurut gue gitu sih. Nah itu tinggal dibalik lagi nanti ke si pihak perempuannya gimana, setuju apa enggak. Kalau misalkan enggak, gue nggak setuju, kira-kira dia nggak setujunya kenapa, terus dia ada saran apa enggak. Iya. Nah saran dari dia dengan ide kita, bandingin nih lebih baik mana. Kalau menurut gue gitu sih, lebih banyak ngobrol lagi. Nah kita ngobrol juga jangan sampai kita ngobrol sama istri kita doang, terus kita ngobrol jangan sampai kita ngobrol sama orang tua kita doang. Tetap kita juga harus ngobrol sama istri, tetap ngobrol sama orang tua, tetap ngobrol sama pihak mertua juga, tetap kita enaknya kemana gitu. Ya berarti jangan sampai ibaratnya ada, kalau misalkan mau pesta jangan nyampe uang pesta itu Ngebebanin dapat dari orang utang tua. lah ibaratnya gitu. Janganlah. Kalau bisa jangan. Kan soalnya banyak kejadian-kejadian yang pengen pesta gitu sampai harus minjem. Iya, harusnya sih enggak ya, jangan sampai minjem, harusnya sih ya. Ya itu balik lagi menurut gua, kalau misalkan emang lu ada perjanjian pranikah, itu berarti lu kan udah siap nih resikonya nih soal pernikahan. Ya lu harus tanggung sendiri gimana caranya, jangan sampai minjem, jangan sampai ngutang. Kalau menurut gua gitu sih. Nah, dari pihak laki-laki mungkin bekerja keras. Nah, di pihak perempuannya ya bantu doa. Bisa jadi kan bantu doa, bantuin apa segala macem. Jangan lu pengennya nuntut doang sebagai perempuan. Kalau gua gitu sih. Coba posisinya dibalik aja, gimana kalau misalnya si pihak perempuan jadi laki-laki, sanggup apa enggak kerja keras. Terus kita juga jadi perempuan, gimana sanggup apa enggak kita sabarnya ngadepin laki kita, gitu sih. Kalau menurut gua. Jadi dibalikin lagi aja ke diri sendiri, enaknya gimana. Kalau menurut gua gitu sih. Orang tua tuh kita paling minta saran, kan nggak bisa orang tua ikut campur tangan soal rumah tangga kita. Kita mau sampai kapan gitu, apa-apa ke orang tua terus. Kita juga harus bisa sendiri. Toh nanti kedepannya kita juga bakalan punya keluarga kecil kita sendiri. Ya itu lagi menurut gua, banyak-banyakin sharing sama orang tua sama mertua tuh kayak gitu kalau menurut gua. Tapi ada kasus kayak gini nih. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita nih sama orang tua penghasilannya UMR ibaratnya gitu, penghasilan UMR nih. Nah tapi si pihak mertua ini pengen pernikahan ini secara megah. Gimana caranya dia nggak mau tahu, jadi dia pengennya tetap pernikahan secara megah. Kalau misalkan nggak bisa megah, nggak jadi, nggak usah kata gitu. Iya, itu gimana? Kalau gua ngadepin mertua kayak gitu, gua ganti mertua sih gua. Iya sih. Gua ganti mertua sih anjir. Soalnya kan gua nikahin anak lu juga kan nggak sepele gitu, maksudnya ngeluarin uang banyak juga kan. Terus nanti kedepannya gua bakalan hidup sehari-hari sama dia juga kan. Kalau misalkan tabungan gua harus dihabisin ke situ semua sih, pusing juga sih gua. Banting tulangnya harus kemana lagi. Belum nanti kan kita, orang tua kita ngasih saran pasti kan. Harus tetap kita jalanin juga sih. Kalau menurut gua gitu sih. Nah, lu paling di diri lu nya lu jangan egois. Maksudnya jangan egois, jangan bentar-bentar keluarga lu, bentar-bentar keluarga lu, jangan. Kalau bisa ya lu libatin juga mertua lu. Coba di saat lu susah mertua lu mau nolong apa enggak.
Iya Gitu betul. sih kalau menurut gua gitu sih. Nggak cuma ngelibatin orang tua sendiri gitu kan. Iya, Dia mau berjuang juga apa enggak gitu. iyalah. Kan itu balik lagi yang tadi menurut gua tuh nggak? Karena Hmm. pernikahan itu bukan dua orang nyatuin dua orang, tapi nyatuin dua keluarga, dua kepala keluarga nih kita Iya. satuin. Kan pasti ada pro dan kontra. Hmm. Kalau menurut gua gitu sih. Nah, sebisa mungkin kita sebagai anaknya sama nanti si calonnya sebagai anaknya juga, sebisa mungkin kita ngeredam ke pihak keluarga masing-masing. Kayak si pihak perempuan ngeredam ke keluarga perempuannya, Hmm. pihak laki-laki ngeredam ke pihak keluarga laki-lakinya. Kalau menurut gua gitu sih, saling ngeredam. Hmm. Jangan sampai nggak bisa keredam gitu. Kalau menurut gua gitu sih. Tapi nih kalau misalkan ngomongin pernikahan, gue pernah berpikir gini. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita nikah nih, sebenarnya kita pihak laki-laki merasa nggak worth it sih sebenarnya. Kenapa gue bilang nggak worth it? Karena pas ijab kabul itu kita kan berbicara arsy itu kebuka kan. Iya. Nah itu kan ada perjanjian dengan Tuhan gitu kan. Iya. Jadi semua dosa yang dibawa oleh pihak perempuan ditanggung oleh suami gitu Iya. kan. Nah menurut gua itu nggak sepadan sama apa yang kita dapat setelah menikah atau ketika menikah gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih tentang masalah kayak gitu ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Maksudnya kita bisa ngebawa nggak si istrinya kayak gimana dosa-dosanya, kan dosa-dosa istri mungkin ditanggung juga sama pihak laki-laki kan sebagai suami. Nah, kita juga sebagai suami gimana nih caranya ngasih tahu istri biar nggak berbuat dosa terus. Terus gimana caranya kita minta tolong juga ke si pihak istri. Kalau bisa kita bareng-bareng ayo belajar lebih benar lagi. Jadi lu nanti suatu saat nggak ngeberatin gua dalam hal masalah dosa. Kalau menurut gua gitu sih. Nah, si pihak perempuannya juga harus ngerti lah si laki-lakinya. Jangan terlalu, kalau menurut gua jangan terlalu lu banyak kepengen gitu kalau menurut gua. Iya, kebanyakan kan cewek-cewek sekarang kan pengennya hedon Iya, banget maksud kan. gua gitu tuh nggak, lu harus lihat kondisi ekonomi si pihak laki-lakinya juga sebagai calon suami lu gitu, mampu apa enggak. Iya. Karena itu ya yang tadi gua omongin, setara lah. Makanya kalau misalkan kita cari cewek itu yang setara biar dia bisa ngertiin kita bisa ngertiin dia. Iya. Lebih bagus sih saling, di saat kita nggak ada si pihak cewek, di saat pihak cewek nggak ada kita. Lebih bagus sih kayak gitu sih kalau menurut gua. Oke. Kalau dari perjanjian pranikah kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau menurut gua sih, gua bukan pertanyaan ini ya, tapi Apa? pendapat gua gitu ya. Kalau masalah pernikahan sih sekali seumur hidup. Pertama kan, yang kedua, lu jangan mentang-mentang lu udah nikah, jadi lu lupa sama keluarga lu sendiri. Jangan mentang-mentang udah punya istri gitu kan, lu jadi lupa ke orang tua. Jangan sih, kalau bisa jangan sampai kayak gitu sih. Tetap silaturahmi, jalan. Toh orang tua juga dengan datangnya kita sebagai anaknya nggak minta uang pasti kan. Iya. Yang penting silaturahmi, kabar gitu kan, datang. Kalau menurut gua gitu sih. Kalau masalah pernikahan, Ya, kalau menurut lu gimana? menurut gua ya masalah pernikahan itu ya yang kayak lu tadi, mungkin ya orang tua itu kan pengen dapat kabar dari kita gimana kondisinya gitu, baik apa enggak. Dan sebisa mungkin kalau misalkan lu lagi punya masalah sama pasangan lu, jangan sampai orang tua tuh dengar. Iya sih. Iya, makanya gitu kan menurut gua lebih baik keluar dari rumah keluarga atau Iya. nggak apa-apa, untuk itu udah putusan baik sih menurut gua. Iya kan kebanyakan kan rata-rata kalau misalkan wah dia lagi berantem nih sampai kemana-mana gitu kedengarannya Jangan lah. itu Aib aib. jangan keluarga jangan kita. sebisa mungkin lu kalau misalkan lagi marah gitu jangan sampai keluar lah. Kalau kata bahasa kasarnya jangan sampai nyamuk tahu gitu. Iya. Masalah keluarga mah ya. Kalau menurut gua sih ya gitu. Terus sebisa mungkin ya, semoga mudah-mudahan teman-teman kita yang di luaran sana yang udah berumah tangga ya istiqomah, Ya, sakinah, mawadah, warahmah. dikasih kesabaran lebih, entah dari perempuannya, entah dari laki-lakinya. Ya. Kayak gitu sih. Kalau misalkan soal pernikahan sih kayak gitu. Soalnya kan mau kayak gimana pun juga kan sehari-hari mereka yang ini. Mereka yang jalanin. Kita nggak bisa apa-apa. Kecuali kalau dianya minta saran ke kita apa segala macam, ya nggak. Dengan kemampuan kita sih. Kalau menurut gua, lu ngasih sarannya dengan kemampuan lu. Kalau lu emang sekiranya nggak mampu, lu jangan ngasih saran. Iya betul. Kalau menurut gua gitu sih.
Dan kalau misalkan ibaratnya di setiap lu kalau misalkan mau bikin pesta pernikahan pun gitu, itu pasti bakal ada cekcoknya, entah itu dari pihak keluarga, entah dari pihak si apa sih namanya? Kalau buat mertua bukan buat ngejalanin pernikahan itu apa namanya? Ada tuh apa? IO-nya, Oh, IO-nya. Jadi dari pihak IO-nya itu pasti bakal ada kesalahan, iya sih tuh. teknis ya. Ada pasti kesalahan. Itu lo harus siap dan harus siap mental iya ya. sih, banyak sabar sih kalau Banyak-banyak sabar. kalau gue sih kayak gitu aja. Kalau misalkan emang kita mampu ya udah nggak jadi masalah, lu nikah megah segala macam kan, kayak 3 hari berturut-turut tuh pestanya nggak jadi masalah. Terus ya emang kalau emang sekiranya ya kita alhamdulillah cukup ya, Iya. lebih baik kita di KUA nggak jadi masalah. Mm-mm. Toh KUA juga udah difasilitasi sama gubernur Iya. kita kan, jadi nggak terlalu. Sekarang memang justru lagi musim-musimnya Gen Z kan, Iya. intimate gitu kan. Intimate. Iya, jadi kayak private gitu kan. Mm. Karena emang bagusnya menurut gua kalau pernikahan private tuh bagusnya jadi nanti keburukannya tuh nggak akan orang lain dengar. Cuma Iya, iya, keluarga iya. kita doang. Iya, itu Terus salah bisa. satunya yang gue pikirin juga Kalau sih. menurut gua itu sih, jadi nggak jadi bahan omongan orang lain tuh. Iya. Plus minusnya buat kita sih kayak gitu sih, kalau menurut gua lebih baik juga sih. Ya kalau misalkan kita ibaratnya kesalahan teknis dari IO-nya pun kita nggak malu sama orang gitu. Iya. Toh ini kita keluarga sendiri kan. Iya. Gitu sih kalau Gitu. menurut gua. Oke, jadi gitu aja pembahasan dari kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. See you di next video. Bye-bye.